Oke, assalamualaikum Pak Lis. Gimana kabarnya Pak Lis? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Terima kasih Pak Lis sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Seperti yang kita sepakati kemarin, setelah melakukan pembelajaran di hari ini kita jadwalkan untuk coaching supervisi akademik pasca observasi Pak Lis ya. Di sela-sela kan yang sibuk sekali kemarin ngurusi LKS ya Pak Lis ya, sampai malam-malam ya. Oke Pak Lis, yang pertama di hari ini kita sudah sepakat untuk coaching. Nah dari Pak Lis, tujuan dari coaching ini panjenengan punya tujuan apa nak untuk coaching di hari ini? Maksud dari coaching di hari ini? Ini yang sudah kita lakukan kemarin ya, sudah disupervisi panjenengan itu ya, saya merasa masih ada kekurangan lah. Untuk pembelajaran kita kan rambutnya besar ya, kelas besar yang di 36 ya, dari 36 peserta itu kan kita sudah mencoba untuk ya, seperti kan kita sudah berusaha untuk memecah satu rambut itu jadi beberapa, mereka belajar dengan operasi yang berbeda. Ada yang di langsing, ada yang di kopling. Kita buat 4 kelompok, ada 9 kelompok, satu kelompoknya ada 4 siswa. Tapi kan kendalanya gini Pak, dari satu kelompok 4 orang itu kan, jadi tujuan kita ya, dari 4 itu 1 itu dia pegang itu, yang 2 praktek, yang 2 itu menulis hasilnya Pak. Tapi kenyataannya masih ada kelompok yang anaknya siswanya itu hanya ya sekitar 24 juta. Ikut kelompok lah. Itu yang masih jadi kendala saya Pak. Jadi saya ingin bertanya jauh, minta saran pandangan untuk pembentukan ke depannya lagi, itu kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan. Gini Pak, untuk coaching itu kan prinsipnya kemitraan. Jadi saya tidak lebih baik dari panjenengan, kita sama-sama sharing. Jadi nanti mungkin panjenengan bisa menemukan sendiri dengan panduan coaching ini. Jadi kira-kira nanti setelah pembicaraan ini apa yang ingin jenengan capai setelah kita sharing di hari ini? Pengennya apa gitu? Yang pasti dengan model defense yang seperti itu, saya berpikir ya dengan defense center itu ada kesan yang saya dapat itu tingkat kesulitan anak ya, mungkin dari yang belajar transmisi dengan anak yang belajar balancing itu kan tingkat kesulitan berbeda. Gitu. Artinya yang balancing kita selesai dengan waktu 10 menit, 30 menit misalkan. Yang transmisi 4 orang itu 90 menit mereka selesai praktek. Tapi untuk mengamati secara utuh cara kerja transmisi itu saya rasa masih kurang. Saya berpikir gini, alangkah baiknya kedepannya itu ya suatu rombel itu belajar dengan materi yang sama. Berarti kan kendala saya tapi itu mesti bahan, gitu loh, bahan dan saya juga tidak bisa memastikan harus ada sekarang. Makanya kan kalau separuh kedepannya besok separuh bisa 14 itu kita adakan ya mungkin anak bisa menggali dulu lewat fasilitas googling ya, mereka googling dulu. Yang 18 praktek dulu. Nanti kita coba lagi dan yang separuh lagi praktek, separuh lagi googling untuk kompetensi berikutnya. Saya bukan seperti itu, karena dengan dicoba di dunia seperti itu ya
karena di kesulitan yang di contohnya balancing sama anisi kan berbeda. Berarti gini Pak, intinya setelah pembicaraan ini intinya pembelajaran ke depan itu lebih baik ya Pak? Harusnya pikiran saya seperti itu Pak. Jadi Ya, kita sudah berusaha untuk membuat kelompok itu semakin kecil. Harapan kita dengan kelompok kecil itu anak itu lebih menyasar hasilnya. Tapi dengan model digital yang saya terapkan, ternyata yang satu kelompok sudah selesai 4 orang sampai semua, yang satu kelompok baru 1 orang baru selesai, yang 3 belum melakukan praktek. Jadi kita kan sudah sepakat tujuannya dari hari ini bagaimana pembelajaran nanti bisa meningkat lebih baik untuk ke anaknya. Ya, lanjutnya gini Pak. Pasti kemarin pada saat saya supervisi perasaan panjenengan saat mengajar itu kalau dibandingkan dengan sehari-hari bagaimana? Apakah sama atau bagaimana Pak Lisa saya? Perasaan pada saat kemarin mengajar itu? Ini Pak, misalnya di dalam supervisi, saya rasakan itu ya memang sekali waktu lah, dari sekali waktu kita sebagai guru itu memang harus ya cara kita ngajar, cara kita berinteraksi dengan siswa, yang lain itu dari proses pembelajaran itu memang sangat penting. Dengan adanya supervisi kan paling tidak kita lebih mempersiapkan diri, yang pasti itu. Jadi daripada hari KPM yang lain, kalau kita sudah tahu ada supervisi lah, karena dari menjalankan kota program ya, kan? Pasti persiapan kita lebih dimatangkan, artinya administrasi dan yang itu pasti kita mau ngapa hari ini, terus malamnya ada kita siapkan lebih baik. Jadi adanya persiapan tadi Pak, agak beda. Terus menurut panjenengan dari pembelajaran yang kemarin Pak, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum? Dari kemarin ada 6 nggak salah ya, 7 tujuan pembelajaran ya, itu sudah tercapai belum menurut panjenengan? Kalau tujuan pembelajaran mungkin dari 6 kemarin Pak, dari kemarin kan yang pasti misalnya kita ambil satu ya tujuannya demo lah, mendemonstrasikan itu sudah. Tapi yang paling sulit itu adalah tujuan untuk menggali nalar siswa. Jadi menggali nalar siswa untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka dapat setelah mereka belajar misalnya tentang balancing ya, harusnya kan dia tidak hanya sekedar pasang ban terus kemudian luar dan dalam itu 00, harusnya tidak seperti itu. Artinya kalau siswa itu mau mengembangkan dirinya, kenapa dia harus mengisi R14, kenapa dia harus mengisi kasih timbul di sini dan timbul di sana. Harapan saya kan dari itu mereka tahu betul untuk keseharian itu balancing kan minimal bagi mereka yang di siswa sendiri pentingnya seperti apa. Nah itu yang belum bisa digali dari siswanya besar. Masih banyak anak yang pokoknya saya udah praktek. Dari tujuan pembelajaran Pak, kira-kira berapa persen Pak menurut panjenengan dari pembelajaran kemarin? Kalau tujuan pembelajaran paling hanya kita bisa maksimal hanya 80%. Nah ini mestinya panjenengan juga punya keinginan bagaimana bisa 100% ya dalam pembelajaran nanti. Pasti. Nah ini ada tadi panjenengan menyampaikan bahwa bagaimana bisa menggali apa itu tadi nalar ya dengan pembelajaran itu. Nah mungkin ada persiapan yang lain Pak untuk bagaimana nanti bisa menggali itu Pak, memunculkan atau memicu atau memberikan rangsangan biar nalar anak itu bisa apa tadi panjenengan bisa jalan. Ya mungkin kedepannya itu. Jadi
sebelum besok itu praktek paling enggak malam itu ya, kita sampaikan ke grupnya siswa gitu, grupnya kelas gitu. Enggak, oh besok kita mau belajar ini, kita mau coba itu. Oh ada link YouTube lah, ada beberapa link YouTube yang bisa mereka buat acuan untuk belajar. Karena siswa sekarang kan kalau membaca buku kan mungkin meskipun jenuh ya, mungkin buka itu dalam bentuk file pun mereka sudah terlalu sulit. Jadi harapan kita ya kita share link YouTube-nya, terus kemudian anak itu paling tidak sudah lihat dulu dari paginya waktu opening kita akan coba bertanya ke siswa apa yang sudah kamu lihat, terus kemudian bayangannya kalau sudah belajar seperti itu mau buat apa dia. Jadi hanya tidak hanya sekedar praktek jalan sudah selesai. Ya, artinya kan pelajaran itu harus saling berkait ya antara kenapa harus masang apa namanya timbel di sini, kenapa tidak di sini. Artinya kan itu ada di matematika mungkin kan ada kenapa itu. Oke. Di samping itu kan di YouTube mungkin bahasa mereka bahasa industri gitu. Dia menggunakan bahasa Inggris. Dan selama ini mungkin anak-anak itu kalau di bengkel di industri yang biasa kan mereka tahunya bahasa bengkel yang umum. Jadi mereka harus betul begitu kita buka ada buku manualnya, kan terus masuk bahasa Inggris. Ya, betul. Wacana kita seperti itu. Jadi salah satunya nanti dengan link YouTube tadi ya Pak ya, melihat dulu ya supaya nanti anak punya wawasan terlebih dahulu. Oke Pak Lis, itu ya rencana panjenengan ya nanti untuk memunculkan alat tadi ya Pak Lis. Terus menurut panjenengan Pak, hal yang kemarin yang telah panjenengan lakukan itu hal-hal yang baik itu apa saja yang telah panjenengan lakukan dan bagaimana nanti untuk tetap mempertahankan hal tersebut. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang masih belum baik di pembelajaran panjenengan, nah itu apa dan nanti bagaimana rencana Anda untuk memperbaikinya. Untuk yang baik ya yang pasti di SMK itu harus menerapkan mindset 5 itu harus tertanam. Jadi anak SMK yang betul-betul mereka kuasai daripada dibandingkan skillnya kan soft skill. Di budaya 5 itu kita harus kita tanamkan setiap mau praktek, selepas praktek maupun saat praktek. Dan itu wajib bagi anak karena kalau 5-nya yang jauh jelek, otomatis anak mau berangkat ke industri lah, itu juga jadi kendala bagi industri. Dan untuk kedepannya yang pasti untuk pembelajarannya itu berarti ya harus setiap awal tahun itu harus merancang matur ke panjenengan sebagai kapro kebutuhan yang akan kita buat praktek selama 1 semester, minimal 1 semester gitu. Saya butuhnya apa? Ya mungkin karena saya di sini baru ya, gitu. Jadi saya kendarakan saya belum sempat mengajukan bahan alat yang akan kita sampaikan untuk pembelajaran. Jadi kedepannya di awal tahun saya harus konsultasi ke panjenengan lebih banyak kebutuhan untuk praktek saya itu butuhnya ini Pak. Itu Pak. Dari segi bahan ya Pak, terkait dengan persiapan bahan rencana pembelajaran 1 semester ke depan gitu. Kalau sudah dipersiapkan mestinya akan lebih enak, tidak ada kesulitan. Itu terkait dengan hal yang masih kurang mungkin ya bahan tadi ya Pak. Terus itu rencana tadi di salah satunya dengan pakai link YouTube penyiapan bahan ya Pak, bahan 1 semester sebelumnya.
Terus, nah kira-kira Pak, masih ada kan yang langkah yang lain untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan? Selain tadi ada link YouTube di samping anak-anak dulu, terus mempersiapkan bahan di awal tahun ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Kira-kira menurut panjangnya? Yang berarti kalau saya amati mungkin yang masih kurang di saya kan mungkin menggali kemampuan setelah kita KBM. Jadi kalau rata-rata SMK itu kan jadi mereka tidak terbiasa untuk mengungkapkan. Berbeda dengan sekolah yang lain ya, dengan tingkat SMA. Kita banyak menggali di hard skill-nya. Di soft skill mereka itu seringkali kita ya mungkin kita kehabisan waktu lah. Manajemen waktu saya yang mungkin jelek karena yang satu kelompok sudah selesai, yang satu belum matang, begitu kita tarik semua di 30 menit akhir, itu kan kita masih di kelompok yang lain. Jadi itu yang akan saya maksimalkan ya. Anak bisa hard skill-nya kompetensinya bagus, tapi dia juga bisa menyampaikan ke rombelnya bahwa oh saya sudah praktek ini. Kendalanya ada di sini. Terus kemudian dia juga bisa menyampaikan ke kelompok yang lain. Ya, oh kalau ada kendala seperti ini, solusinya apa? Nah, itu yang tetap akan saya gali. Jadi artinya tidak hanya anak itu pintar di skill, tapi dia harus soft skill-nya jadi lanjutnya itu juga. Jadi di manajemen waktu ya. Terus nanti kalau di RPP-nya Pak, apakah perlu nanti di situ ada soft skill, hard skill Pak? Kalau di RPP-nya yang pasti tetap saya harus menyantumkan itu. Nah, biar nggak lupa nanti ya. Biar kita ngajar itu tetap ada rambunya. Misalkan 10 menit kita harus opening, 10 menit kita harus menggali kesiapan anak untuk belajar itu. Sekian menit anak itu praktek, sekian menit harus closing dan ya, itu betul Pak. Jadi ketika ada manajemen itu akan berencana sesuai dengan rencana. Itu rencana perbaikan ya Pak tadi ke depan seperti itu di tahun rencana tahun ajaran baru ya Pak ya. Insya Allah ini sudah tes akhir tahun, kita sudah mau menyiapkan itu. Nah ini Pak, dari rencana panjenengan itu pasti kan ada indikator ya, indikator keberhasilan. Baik dengan itu rencana untuk setiap awal tahun bikin bahan, terus memberikan link YouTube, manajemen waktu di RPP, penerapan soft skill di RPP ya Pak. Nah itu indikator dari keberhasilan rencana panjenengan nanti kira-kira apa? Ketika rencana ini jenengan ini berhasil jenengan laksanakan, indikator di panjenengan apa nanti? Indikator mungkin seperti yang distandarkan di Dudi kan. Nah, di Dudi itu ada belajar misalkan break. Misalkan kita break, kita belajar tentang rem. Kan di Dudi ada yang bisa kita serap dari Dudi, kita masukkan di kegiatan pembelajaran kita kan. Oh satu break itu harus diselesaikan berapa menit. Sama dengan yang saya coba di sini, artinya standarnya Dudi itu yang kita masukkan untuk penilaian di siswa itu masih kurang. Kemampuan siswa untuk dia setara dengan kemampuan Dudi karena dia mengajarkan bidinya konsumen untuk satu kegiatan itu yang masih belum bisa match. Jadi indikatornya nanti ketika rencana jenengan berhasil, feedbacknya anak itu bisa praktik seperti yang ada di Dudi. Iya. Oh, jadi Dudi itu bisa menerima
siswa kita sesuai dengan spek mereka. Nah mungkin Pak Lis ya, itu dari pandangan tadi, tapi dari hasil pengamatan saya kemarin Pak Lis untuk observasi itu sebenarnya pandangan sudah bagus dalam manajemen anak, membagi kelompok itu sudah di sana sudah bagus. Yang di sana ada penanaman budaya positif yang 5R tadi Pak. Terus di sana juga pandangan sudah menerapkan pembelajaran yang KSE yang menyetabilkan emosi anak dulu sudah ada di sana. Ya, ya walaupun ada beberapa yang mungkin perlu diberikan peningkatan lagi Pak Lis terkait dengan kalau kemarin saya pada saat di akhir itu belum sempat melihat refleksi Pak Lis, refleksi dari anak di akhir pembelajaran hari itu. Jadi komen anak itu seperti apa pembelajaran hari ini. Nah itu mungkin itu bisa dimunculkan di pembelajaran selanjutnya sehingga nanti apa yang menjadi keluhan anak bisa tertangkap. Nah itu mungkin yang belum masuk di sana Pak Lis. Sebenarnya Pak Lis untuk membahas diferensiasi itu panjangnya sudah paham ya. Diferensiasi itu apa Pak Lis? Ya, artinya diferensiasi yang saya pahami ya Pak. Itu dari saya satu nombor itu mereka tidak belajar dengan kompetensi yang sama, sama seperti itu. Ya mungkin karena dengan diferensiasi mungkin gambaran untuk jadi solusi di mana bahan kita kurang. Ya. Tapi yang sudah saya coba itu ternyata juga ada kendala di sana. Dengan diferensiasinya kesulitan tingkat kesulitan satu kompetensi dengan kompetensi yang lain itu ternyata berbeda. Jadi yang saya ambil di diferensiasi itu kurangnya bagi saya kalau saya amati kurangnya itu. Tidak sama tingkat kesulitan, tingkat kesulitannya kompetensinya yang tidak bisa disamakan. Gitu Pak, karena dari satu kompetensi A dengan kompetensi B dengan jumlah yang sama kelompoknya itu ternyata selesainya berbeda. Nah itu dengan seperti Pak Lis, panjenengan kira-kira menangani berapa kemarin ya? Jadi cantan kelompok ya. Nah itu ada kewalahan enggak Pak Lis? Yang pasti yang pasti kita juga tidak bisa maksimal untuk ya kita sebagai guru nyuwun sewu mengakomodir kemauan siswa yang sana itu Pak gini yang sana gini itu kan anak tidak kompetensi kan ya anak itu tetap apa ya butuh pandan dengan kita. Artinya banyak anak sekarang itu belum bisa maksimal muncul keberanian untuk mencoba. Jadi mereka masih tertanam dengan budaya belajar itu harus guru itu harus membimbing A, B, C, D. Nah, di program merdeka anak harus berkembang dulu. Nah kira-kira ada rencana atau solusi ke depan Pak menangani kewalahan panjenengan itu tadi? Adakah sistem yang ingin jenengan coba lagi untuk menangani kewalahan tadi? Oke, dengan diferensiasi Pak, dengan diferensiasi yang kita kenal tadi ya mungkin diferensiasi harus memilah Tingkat kompetensi kesulitannya harus sama. tingkat kesulitan dengan tingkat kesulitan sama otomatis akan mulai start dengan waktu yang sama berakhir dengan waktu yang sama. Jadi mungkin dengan waktu yang sama otomatis semua yang akan saya rencanakan di LPP itu akan bisa jalan dengan diferensiasi yang tidak saya kelompokkan dulu. Efeknya seperti itu. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Jadi perlunya ada pemetaan di awal tahun ya Pak. Iya. Pemetaan apa yang mau diajarkan dikelompokkan ya. Oke. Itu Pak Lis untuk diferensi betul Pak Lis untuk ada
ada perbedaan materi. Kelas satunya itu ada definisi proses, ada konten, ada hasil Pak, atau produk. Terus sebenarnya panjenengan juga sudah menyenangkan KSE budaya positif, sudah panjenengan tanamkan di sana. Ya, yang perlu ditingkatkan yaitu tadi refleksi tadi, refleksi pada akhir pembelajaran. Nah, perasaan anak itu setelah belajar itu perasaannya bahagia kan apa saya sebel saya senang, lah itu perlu digali Pak supaya nanti ke depan mungkin ada apa ya, muncul ini kan supaya anak lebih terlayani dengan baik mungkin itu. Itu Pak Lis, ada lagi yang ganjalan Pak yang ingin disampaikan Pak Lis? Ada yang masih ganjal nggak kira-kira dari pembelajaran kemarin dan dari apa nih diskusi kita hari ini atau coaching di hari ini Pak Lis? Yang pasti ini Pak, jadi saya sampai sekarang belum bisa untuk buat kelompok yang baik. Ya, saya kan belum bisa buat kelompok. Artinya kalau kita buat kelompok pun absen 1 sampai 4, 5 sampai 9. Nah, ternyata dengan model kelompok yang tidak saya seperti itu. Ada kalanya kelompok itu isinya bocah sampai kabur. Ada kalanya juga satu kelompok itu satu baik, 3-nya hanya pengekor. Dan itu ya kalau saya mati di kelompok tersebut itu ya jadi beban saya. Artinya iya kalau nanti sudah rollingan, padahal dia belum, yang 3 belum menguasai kompetensi. Dan saya sendiri mau memetakan itu, saya belum tahu sampai sekarang belum. Kalau kita petakan dari keseharian ya, attitude mungkin. Ada anak yang attitude-nya bagus, tapi belum tentu nyuwun sewu dia soft skill-nya bagus, hard skill-nya bagus. Ada anak yang nyuwun sewu attitude-nya kurang bagus, tapi hard skill-nya dia lebih bagus. Dan itu yang masih ganjalan bagi saya. Artinya ada anak begitu saya kelompokkan sama si A, si B, si C, dia tidak mau karena merasa itu bukan bestie. Berarti perlu ada, kalau di dunia medika ada apa namanya Pak? Diagnostik. Nah, diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran. Itu mungkin nanti kita rencanakan masukkan di FPPA ada diagnosis Pak untuk mengelompokkan atau mengelompokkan anak itu nih. Oke, itu Pak Lis yang jenengan sampaikan itu tadi terkait dengan rencana-rencana ke depan. Daya dukungnya untuk pembelajaran bahan tadi ya Pak Lis sudah disampaikan ya. Waktunya rencana di tahun depan ajaran ya Pak, bisa lebih baik layanannya. Nah ini yang terakhir Pak. Apa perasaan Pak setelah hari ini kita sharing kita coaching? Ya artinya setelah coaching hari ini kita bisa ya lebih terbuka. Dengan sebagai ketua program saya yang selama ini mungkin saya hanya tak pikir dewi caranya piye kan. Ya kita ada konten seperti ini. Paling tidak saya ke depannya nanti bisa diperbaiki. Saya bisa apa yang saya pendam di selama ini di otak saya harus saya sampaikan ke pendidikan. Ya, ini ya minimal bisa keluar angan-angan saya diferensiasi harus kita mapping dulu. Diferensiasi yang biasa bentuk kelompok itu yang tidak harus jajaan 3 sampai 4. Kemudian yang pasti itu yang saya jembatani kan di bahan Alhamdulillah hari ini sudah saya sampaikan semua. Kedepannya ya saya mempunyai rencana seperti itu. Oke Pak Lis, ya kita sama-sama Pak untuk memajukan pendidikan terutama di SMK 1
dini terkait dengan coaching itu kita perlu sering melaksanakan sharing sehingga kedepannya apa yang panjenengan dapatkan baik saya bisa dapat dan saya tidak punya yang baik jenengan juga bisa dapatnya itu baiknya di sharing itu Pak. Itu mungkin Pak Lis, terima kasih atas waktu di hari ini, kesempatan di hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.